Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, hari ini kita akan diskusi tentang sesuatu yang membara, Cie. Karena kalau yang namanya energi itu kan harus membara gitu ya, bersemangat, kemudian dan dia juga menjadi dasar seluruh aktivitas yang kita lakukan. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan seorang tokoh ya, yang kemudian nanti akan cerita juga pandangan baik beliau maupun mungkin secara organisasi gitu tentang gimana sih kebijakan energi di Indonesia. Kita tahu teman-teman kalau kita mau menjadi negara yang besar, produktif, industri kita maju, nah yang paling penting adalah kita harus punya basis fondasi energi yang kuat. Kalau energi kita mahal, pasti produk kita apapun yang kita jual itu juga jadi mahal. Kalau energi kita juga nggak sustain, tidak ramah lingkungan, pasti akan jadi hambatan untuk kemudian kita bertumbuh, berkembang, apalagi bermitra dengan negara-negara yang juga punya concern terhadap energi yang bersih. Baik, teman-teman semua, kita sudah kedatangan seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Pak Muhammad Sukron. Beliau adalah Ketua Bidang Energi ya di PP Pemuda Muhammadiyah. Nah, ini selain itu beliau juga saat ini mendalami risetnya, sedang menyelesaikan disertasi di bidang energi juga. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol siang ini bersama beliau tentang bagaimana sih kebijakan energi di Indonesia saat ini. Mas Sukron, sehat Mas ya? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini thank you hari ini sudah menyempatkan berkunjung ke markas kita. Agak jauh memang di daerah Depok ya. Oke ya. Ini untuk mengawali diskusi. Kalau bicara energi di Indonesia, saya pengen dapat pandangan dulu secara umum nih dari Mas Sukron. Aman, kurang aman, terancam, kira-kira yang mana Mas? Ya, sesuai dengan data ya, kalau kita bicara tentang energi ini kan migas lah sumbernya selama ini. Karena potensi energi baru terbarukan kita itu kan baru tahun 2020 itu sekitar 14,1%. Belum maksimal, padahal sesuai dengan target pemerintah itu sekitar 23% di tahun 2020, 2025 itu, sekitar 25% di 2025 gitu. Maka target itu masih sangat panjang begitu. Cadangan migas kita juga sudah sangat menipis ya di nomor 26 dari total energi dunia begitu. Bahkan kalau presentasinya sekitar 0,1 ya. Itu sudah sangat menipis, maka energi nasional ini tentu harus diorientasikan untuk energi baru terbarukan yang tentu sumbernya sudah sangat banyak di Indonesia, potensinya luar biasa. Tinggal sebetulnya saya bicara tentang political will pemerintah, mau nggak untuk kemudian pindah ke energi baru terbarukan. Nah, hari ini kemudian pemerintah sudah menggagas tentang transisi energi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana tuh Mas Sukron, ini buat awal nih. Jadi sebenarnya kita nih aman, kurang aman, apa terancam? Terancam ya sebenarnya ya. Kita kalau nggak mau ya pasti akan ketinggalan gitu. Energi yang bersumber dari fosil tentu sudah tadi saya sebut 2,5 miliar barel. Prosentasenya sekitar 0,1, sangat tipis sekali. Nomor 26 dari migas dunia gitu. Jadi sudah sangat kecil sekali. Nomor 1 Venezuela, kemudian Arab Saudi dan segala macam itu. Kita menempati nomor ke-26. Maka sudah sangat jauh. Kalau bicara migas bicara migas, maka ya yang paling tepat dan sesuai itu menurut saya beralih ke energi baru. Selain kemudian energinya bersih, kemudian ramah lingkungan, ya tentu lebih sustain ya, karena di Indonesia potensinya luar biasa. Oke. Nah ini mungkin di awal juga
Mas Sukron bisa cerita juga aktivitas yang dilakukan saat ini berkaitan dengan energi di Indonesia. Kira-kira apa aja aktivitasnya Mas Sukron saat ini? Kita beberapa ya melakukan kajian-kajian ya, tentu atas potensi-potensi energi baik air maupun yang bersumber dari air, ya kemudian arus laut, kemudian Arus laut ya? arus laut, Oke. kemudian bio dan lain-lain itu. Nah di Indonesia itu hampir semua bisa, hanya memang khusus untuk arus laut memang biayanya sangat besar, biaya konstruksinya sangat besar dan tentu belum visible ya. Karena apa listrik kita ini kan masih di subsidi negara ya. Jadi lebih enak subsidi daripada membangun pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan kan gitu kira-kira ya. Betul. Nah ini saya tuh justru apa ya, Indonesia ini agak aneh sebenarnya. Satu sisi kita kan menikmati kemudahan ya, karena kita punya banyak sumber daya. Kemarin waktu Ukraina Rusia rame aja, tiba-tiba harga batu bara naik, kita kebagian berkahnya tuh. Ya. Karena memang kita punya sumber batu bara yang juga cukup banyak gitu kan. Tapi yang lain lagi, kita juga negara yang di tengah-tengah, mataharinya tinggi, pantai kita panjang. Kalau bicara energi itu kan juga cukup banyak sebenarnya. Cuma kenapa kita tuh kok sulit gitu untuk kemudian beralih ke energi terbarukan tuh kenapa kira-kira? Saya agak sedikit mencurigai bahwa ada konflik of interest, ada konflik kepentingan antara pengusaha dengan mengambil kebijakan, ya kan? Karena itu kemudian agak sulit untuk membangun transisi energi dari kemudian fosil ke energi baru ini harus butuh keberanian. Karena yang bermain di level main di sektor-sektor energi fosil ini ya tentu mungkin ya orang-orang yang hari ini kemudian ada di permukaan gitu ya. Makanya saya katakan ini ada semacam konflik kepentingan ya antara pengusaha dan mengambil kebijakan. Tapi secara teknologi sebenarnya gimana tuh? Apakah kita sudah siap untuk masuk ke energi terbarukan? Saya kira sudah siap. Kan sudah ada 14,1% itu data di angka di 2020 ya. Jadi bauran energi nasional kita ini sudah menggunakan yang bersumber dari energi baru terbarukan itu sudah 14,1%. Kan ini tinggal menduplikasi supaya atau mengakselerasi supaya ini segera mayoritas paling enggak energi yang bersumber dari energi baru terbarukan. Sumbernya luar biasa. Kita tahu misalnya air kita melimpah, ya kan? Betul. Hampir ada aliran air yang sustain di beberapa wilayah. Kemudian matahari kita non-stop, ya bukan non-stop tentu sangat luar biasa karena kita kebetulan dilewati jam berkatulistiwa, ya kan? Bicara tentu gitu potensi solar cell luar biasa, ya kan? Kemudian hal lain bio sudah ada di Sidrap sana misalnya, itu potensinya luar biasa. Maka sebetulnya hal ini tinggal kemudian diakselerasi sehingga mayoritas energi yang bersumber dari energi baru terbarukan itu mendominasi. Nah, hari ini kemudian kita memang tidak begitu cepat ya. Seperti yang saya bilang tadi ada kendala-kendala yang tentu memang menjadi catatan kita ya. Karena itu penting kemudian bagi kita. Saya sering bilang sama teman-teman itu Mas Nur, bahwa anak muda ini harus tentu punya kemampuan, punya keinginan yang kuat untuk membangun peka terhadap isu-isu internasional, termasuk isu-isu energi. Nah di Indonesia salah satunya, saya bilang di Indonesia ini daerahnya kepulauan ya. Betul. Yang di daerah satu dan daerah yang lain tentu punya potensi energi yang berbeda. Saya katakan misalnya di daerah-daerah pegunungan, di Jawa ini kan banyak yang daerah-daerah pegunungan ya. Nah itu bisa dibangun misalnya turbin PLTMH misalnya, ya kan? Mikrohidro ya. Mikrohidro misalnya. Atau kemudian di daerah Kalimantan atau NTT yang daerahnya gersang hanya ada sinar matahari, kita bisa pasang solar cell, ya kan? Kemudian di daerah-daerah lain misalnya kayak tadi saya bilang Sidrap
dan lain. Itu bisa kita pasang bio misalnya. Nah, itu kan potensi-potensi Indonesia yang menurut saya masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu punya potensi yang berbeda. Karena itu kemudian saya sering bilang bahwa energi yang berbasis daerah atau wilayah. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan tempatnya masing-masing gitu ya, Betul, menyesuaikan dengan posisinya. Karena kalau saya ngelihat kalau di luar negeri tuh ya, misalnya Amerika bikin PLTS terpusat gitu. Itu kemudian hamparan seberapa luas itu diimplementasi PLTS semua gitu ya. Cina pun melakukan yang seperti itu gitu. Kira-kira di Indonesia pas nggak tuh dibikin begitu tuh? Saya kira tidak begitu pas karena kita wilayah kepulauan sekali lagi kan nggak mungkin suplai Kalimantan ke Sumatera misalnya, ya kan? Nah, atau kemudian suplai Sulawesi ke Kalimantan, itu menurut saya. Nah, yang paling mungkin tadi menurut saya energi berbasis wilayah atau berbasis pulau, karena wilayah masing-masing pulau atau tempat itu punya potensi yang masing-masing berbeda tentu jadi saja. Pembangkitannya tuh terpisah jadinya gitu ya kira-kira ya. Nggak ngumpul bisa misalnya di daerah Kalimantan di Kalimantan gitu, atau kemudian di Indonesia ini kan kendalanya tempat ya. Kalau kemudian kita pasang panel surya misalnya, nah itu kan butuh tempat yang cukup luas kan, gitu. Nah di beberapa wilayah mensiasati di atas bendungan misalnya. Nah bendungannya bisa juga dipakai untuk mikrohidro atau PLTA ya kan. Kemudian di atas bendungannya bisa ditutup pakai panel surya. Nah di beberapa wilayah bisa begitu gitu. Tapi di beberapa wilayah juga agak sulit karena masalah tempat tadi. Ya kan kalau bicara panel surya itu kan butuh tempat yang cukup luas ya. Itu saya kira Mas Nur. Ya, cukup luas dan nggak boleh juga kehalang sama pohon-pohon ya. Nah ini menariknya nih, mungkin kalau Indonesia kan memang lagi coba serius ya masuk untuk meningkatkan tingkat bauran energi. Bahkan kemarin kan PSDM juga bikin kebijakan kalau berkaitan dengan PLTS nih, Mas Sukron. Kalau dulu kita cuma bisa pakai 60%, sekarang 100% full bisa kita gunakan. Cuma sama PLN kemudian ada kebijakan baru tuh dari PLN untuk daerah Jawa Bali cuma bisa pasang 15%. Wah, Mas Sukron nanggepinnya gimana tuh? Ya tentu kita nggak bisa mengkaji seluruh kebijakan pemerintah itu mungkin dengan kita nggak spesifik mengkaji atas itu ya. Tapi mungkin punya pertimbangan sendiri PLN membatasi 15%. 15% itu punya. Terlebih itu kan swasta yang bangun itu ya. Swasta bangun 15% gitu. Ya, jadi di luar PLN kan. Kalau misalnya kita mau pasang PLTS sistem di dalam daerah Jawa Bali, itu kita cuma boleh pasang maksimal 15% dari daya terpasang di rumah kita. Iya, terlebih karena Jawa Bali tentu sudah surplus ya. PLN nanti memang siapa yang beli? Alasannya itu PLN beliau. Di Jawa Bali kan sudah surplus dan nanti kalau kita pasang PLN siapa yang beli? Itulah kira-kira Mas ya. Nah, oke. Jadi saya tadinya memang kalau ngelihat video-video di luar negeri pada bikin PLTS terpusat besar gitu, tapi ini sepertinya memang kurang cocok kalau di Indonesia karena tadi masalah distribusi ya. Sehingga dibutuhkan justru pembangkitan yang lebih mini mungkin, tapi terpusat berdasarkan daerahnya masing-masing. Iya. Gitu ya, kekayaannya mereka masing-masing. Nah, tapi gini juga. Kalau bicara pembangkitan, kita kan butuh energi itu juga besar ya. Iya. Padahal banyak juga daerah-daerah di Indonesia nih saat ini untuk basic needs aja gitu, kadang-kadang masih sering putus tuh. Belum lagi nanti kalau kita bicara produksi gitu, buat kebutuhan produksi. Nah ini kira-kira tantangannya di mana dan buat nyelesainnya tuh kayak gimana tuh? Kalau di Indonesia, kalau di Jawa Bali tentu sudah aman ya. Yang daerah-daerah yang jadi persoalan itu di daerah-daerah kayak di NTT misalnya. Nah itu tentu karena memang berdasarkan data ada sekian ribu desa yang belum terlistrik ya. 2.800-an ya, sekitar 2.800 desa yang belum terlistrik seluruh Indonesia. Nah itu menjadi fokus tentu menjadi konsentrasi kita.
Kalau yang di Jawa Bali tentu mungkin kalaupun putus mungkin kendala jaringan ya. Tapi kalau sumber tenaga listriknya saya kira sudah surplus ya. Nah, yang jadi fokus kita ya tentu yang belum teraliri listrik sama sekali kayak di beberapa desa yang ada di NTT, kemudian di Kalimantan dan Sumatera itu menjadi fokus kita. Nah, kalau hari ini kemudian belum ada listrik itu kan sepertinya kurang ini ya Mas. Oh, Hari kita udah pernah ke daerah, karena berbagi listrik memang kita fokusnya ke daerah-daerah terpencil kan. Daerah-daerah yang belum teraliri listrik kan. Belum teraliri membantu masyarakat supaya minimal kebutuhan penerangan kan gitu ya. Belum kebutuhan kayak kita. Kalau kita kebutuhannya luar biasa. Kita bahkan temui di lapangan itu ya Mas Sukron. Ada daerah yang dia dihidupinya oleh genset yang dimiliki oleh secara personal. Bukan perangkat desa, bukan juga nih personal yang milikin perangkat listriknya, sehingga kemudian masyarakat itu setor ke beliau per minggu. Nah, ada satu rumah warga yang memang dia nggak punya uang untuk nyetor itu. Jadi begitu malam ya gelap aja udah rumahnya. Gitu. Jadi dan itu ya maksudnya memang kondisi di daerah tuh seperti itu. Iya. Itu pun genset nyalanya paling jam 10 malam tuh udah mati. Udah selesai. Jadi mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam sudah selesai. Satu kampung gitu ya. Satu kampung itu. Itu di daerah-daerah kami masih jumpai. Nah, kami kalau di berbagi itu biasanya bagi 3 klaster. Jadi ada yang memang terpencil, sangat terpencil, buat mengaksesnya pun susah gitu. Kita bilang tuh kalau ke sana tuh udah kayak avatar gitu, darat laut udara gitu ya. Kalau udara, nyusur laut, terus jalan lagi darat gitu. Nah, yang kayak begini memang kadang-kadang berat kalau harus kita kerjain sendiri. Jadi kita tentu saja butuh support dari banyak lembaga lah, karena dananya memang butuh dana yang nggak sedikit. Tapi ada juga yang sebenarnya dia sudah teraliri listrik, cuma nggak cukup. Bahkan buat air aja jebol gitu, listriknya nggak kuat gitu. Nah ini lokasi mungkin tidak terlalu jauh dari pusat kota, tapi nggak cukup. Ya, jadi kalau bicara apakah sudah diterangi semuanya, karena tadi mungkin kita orang daerah kepulauan ya, banyak yang belum dapat listrik juga. Iya. Dan yang sudah diterangi buat aktivitas sehari-hari juga mungkin masih terbatas tuh. Iya betul, setuju itu. Nah, padahal kalau kita bicara negara produksi gitu kan, ya produktif, ya mau nggak mau kan harus ada usaha harusnya ada kegiatan produksi butuh energi gitu kan. Iya setuju. Nah, jadi nah ini kita sih berharap sebenarnya kalau misalnya kita sebagai masyarakat kira-kira keterlibatan dalam pengembangan energi gitu, menurut Mas Sukron pandangannya seperti apa? Apa kita nunggu aja dari pemerintah? Ya tentu pemerintah menjadi bahagian yang kemudian menjadi terlibat ya, atau kemudian memberikan fasilitas atas ini semua ya. Tapi tentu saja bukan hanya itu, seperti yang dilakukan Mas Nur ini cukup bagus begitu ya. Artinya kalau kita menunggu pemerintah semua kan menjadi, karena negara Indonesia terlalu luas dan memang butuh keterlibatan seperti Mas Nur dan civil society yang lain seperti Pemuda Muhammadiyah untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan energi itu. Nah, seperti yang kemudian kita garis bawahi tadi, ada sekian ribu desa yang belum teraliri listrik misalnya. Nah itu butuh kita untuk hadir tentu. Nah seperti Mas Nur ini sudah bagus saya kira untuk hadir memberikan solusi. Meskipun tidak banyak tapi cukup memberikan atau membantu teman-teman masyarakat di pedalaman. Ini kan biasanya pedalaman karena PLN itu kan bisnis ya. Nah bisnis itu kan orientasinya profit ya, keuntungan. Nah kalau kemudian bangun jaringan ke pedalaman, ya kan, dengan ongkos yang cukup besar, sementara kemudian nilai penduduknya sedikit juga. Sedikit itu kan jadi karena mereka berbisnis tentu. Nah maka kemudian itu butuh kita, butuh masyarakat, butuh civil society, butuh Mas Nur ya kan. Program berbagi listrik ini menurut saya luar biasa lah ya. Karena sodako itu kan bukan hanya sekedar uang ya, tapi ini termasuk yang luar. Itu kalau kemudian dijadikan untuk ngaji atau kemudian belajar, itu coba bayangkan pahalanya berlipat-lipat ganda itu Mas Nur. Nah gitu saya kira Mas Nur. Itu peran kita, peran masyarakat, peran civil society, kelompok masyarakat untuk memberikan solusi atas problem-problem energi kita gitu. Selain kemudian kita juga mendorong pemerintah untuk
punya political will ya, bahwa listrik itu menjadi hak kita semua ya, hak semua masyarakat untuk mengaksesnya gitu. Nah, disparitasnya kan luar biasa, seperti di Jawa yang sudah luar biasa surplus, kemudian di NTT yang mungkin agak kurang begitu. Maka kemudian pentingnya kita untuk memberikan solusi-solusi itu, dan kemudian pemerintah tentu juga harus punya political will ya. Itulah saya kira. Iya, ya. Kalau misalnya saya dari kemarin tuh juga mikir juga ya Mas ya. Masuk ke sektor energi itu, kalau misalnya ada pihak swasta gitu, mau masuk ke sektor energi, sebenarnya bisnis yang menjanjikan atau enggak, Mas? Ya, bisnis yang sangat menjanjikan kalau konteksnya berbisnis. Energi itu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena bisnis masa depan. Ya kan? Kalau apa namanya, ya terutama energi baru tentu ya. Kalau fosil kan masa lalu ya, karena sudah mau habis. Tapi kalau menurut saya yang paling potensi bisnis itu ya food and beverage, yang ya energi gitu. Karena food dimakan terus ya. Makan terus ya energi. Maka isu ke depan itu yang paling keren, itu yang paling diminati orang itu ya bicara tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi, Mas Noel. Iya. Tapi itu dia, makanya kalau memang energi itu adalah energi masa depan. Tapi kalau misalnya saya lagi, kadang-kadang kita juga sering ini ya diskusi di antar kita gitu ya. Kalau kita bicara pemain energi terbarukan gitu, yang betul-betul punya kegiatan produksi teknologinya gitu ya. Yang mohon maaf Mas, kita pasang PLTS juga PLTS-nya masih impor dari dari Cina gitu. Kenapa kok Indonesia nggak, ya udah tahu kita negara matahari gitu kan, kok nggak bikin sih gitu. Apamsi dong, Apamsi. Apa tuh Apamsi? Ada Apamsi, ada asosiasi apa PLTS itu Apamsi. Oh iya, tapi kan pabriknya juga ya, dia impor. Makanya juga. makanya kita inilah anak penting, anak muda ini. Anak muda harus punya solusi atas itu. Jangan semua, karena sumber dayanya ada. Sumber apa dasarnya ada di sini. Ada pasir silika ada di Indonesia, semua ada di Indonesia. Kenapa kemudian harus kita impor dari luar negeri kalau kita bisa anunya ada, bahan bakunya ada. Tentu kita, nah inilah pentingnya anak muda. Nah, bagi saya ini harus kemudian tugas kita lah ya, tugas kita semua anak muda untuk kemudian memberikan pahaman ini kepada anak-anak muda yang lain, bahwa pentingnya kita itu harus membangun sumber daya kita sendiri. Termasuk kemudian jangan sedikit-sedikit impor, sedikit-sedikit kita mengandalkan negara yang lain. Nah begitu, karena bahan pokoknya itu ada semua di kita. Itu menurut saya Mas. Jadi itu PR kita bersama. Ke depan menjadi fokus kita untuk kemudian kita bangun ini supaya lebih mandiri. Termasuk kemudian masalah PLTS dan segala macam. Iya. Pasir silika ada kita kan. Iya, makanya saya juga Bagus ya. bahan baku kita punya, sumbernya banyak, tadi air segala macam juga, tapi teknologi sebagian besar masih kita impor gitu. Ya. Makanya gini Mas, sebetulnya Mas, negara-negara yang yang sumber daya alamnya lemah gitu, justru masyarakatnya kreatif dan maju kan negaranya. Imbasnya adalah negara maju. Kayak Jepang misalnya. Jepang ngendalin apa? Jepang itu negara yang tidak punya sumber daya alam, ya kan? Nah, kita sementara kita bisa cek negara-negara yang punya sumber daya alam yang nggak punya sumber daya alam itu dia lebih maksimal mengoptimalisasikan sumber daya manusianya. Nah, karena mereka nggak punya sumber daya alam. Nah, Indonesia ini sumber daya alamnya melimpah. Karena itu mungkin agak menjadi kendala untuk membangun kreativitas. Nah, lama-kelamaan kalau sudah habis ini, itu apa namanya akan memaksimalkan sumber daya manusia. Kita berbicara ini misalnya, dunia ini terkaget persoalan COVID yang yang datang tahun 2020 kemarin, awal tahun 2020. Itu percepatan dunia digital itu luar biasa kan, karena dipaksa kan. Kita bicara revolusi industri 4.0 itu, 4.0 itu kan sudah sebelum COVID itu kan. Bahwa ke depan kita ini semua dengan digital. Nah, karena COVID itu semua dipaksa digital kan. Nah, salah satu contohnya itu di dunia perbankan sekarang itu tidak menggunakan transaksinya online semua begitu. Pun yang lain masuk digital banking dan lain-lain. Semua agak begitu. Nah, kita mungkin dalam konteks itu harus dipaksa begitu. Masa nunggu habis dulu? Makanya kita
nggak berpikir bahwa kita ke depan itu akan mengalami hal demikian gitu. Semua akan habis, nah kita harus membangun kapasitas personal ya, sumber daya manusia untuk kemudian kita maksimalkan untuk kebutuhan kita kan, tentu saja kan begitu. Nah ini di sektor energi juga saya kira begitu. Ketika fosil habis, ketika energi yang bersumber dari kita ini habis, maka kita akan berpikir bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan energi kita. Nah itu saya kira Mas Nur. Ya, tapi maksudnya gini, kan kalau bicara energi kita kan pengennya murah dong. Masyarakat tuh pengennya murah gitu. Ya mau dia either dia pakai renewable energy kek, mau pakai sumber daya tidak terbarukan kek, tapi yang penting kan masyarakatnya yang penting murah. Pertama ada, yang kedua murah. Nah, apa yang kira-kira bisa dilakukan, kebijakan apa yang harus dilakukan buat bisa menghadirkan energi yang murah? Ya kalau diproduksi massal pasti murah lah, kira-kira begitu. Kenapa listrik sekarang ini murah? Karena disubsidi negara, Mas. Iya kan? Listrik ini kan sumbernya dari fosil. Karena disubsidi negara maka murah, ya kan? Kalau sumber bahan bakunya itu makin lama makin tipis, maka makin mahal juga kan? Murah tapi tidak ada kan sama aja, ya kan? Maka pindah energi, transisi energi ini kemudian menjadi keniscayaan menurut saya. Lama-kelamaan juga akan murah gitu. Lama-kelamaan mau nggak mau sekarang hajar dulu aja gitu kira-kira ya? Saya kira ini dengan perhitungan bukan hajar. Kalau kemudian kan ini makin lama makin habis. Saya katakan tadi misalnya migas kita itu 2,5 miliar barel. Hanya 0,1 dari sumber energi dunia ini, ya kan? Sudah sangat tipis. Peringkatnya nomor 26. Pertama itu ada Venezuela, ada Arab Saudi dan segala macam itu. Jadi sudah sangat tipis kita. Nah, pasti kan akan lama-kelamaan kan dari 2,5 miliar barel ini pasti kan habis. Nah, kalau habis ini kan jangankan beli wong barangnya aja nggak ada kan begitu kira-kira kan. Sumbernya aja nggak ada. Maka pindah itu menjadi keniscayaan gitu maksud saya, Mas. Lama-kelamaan juga akan murah pasti gitu. Sekarang kan karena ya seperti yang saya bilang tadi bahwa nggak masih ada pemain-pemain batu bara, masih ada pemain-pemain yang memang nyaman pada posisi itu. Dan negara juga mendukung untuk memberikan subsidi misalnya. Nah, kalau bicara tadi transisi energi, kira-kira pemerintah sudah melakukan langkah apa aja? Mas Sukron, yang kita bisa lihat dan kita rasakan gitu. Saya mendengar ada semacam gagasan DPR atas RUU energi baru terbarukan, ya kan? Itu bagus dan kita sangat support lah, mendukung. Itu salah satu upaya untuk membangun transisi energi karena undang-undangnya mau dibuat kan gitu. Nah di beberapa kan kemarin ada upaya beralih energi pembangkit tenaga fosil kemudian ke energi baru terbarukan. Nah saya kira ini sudah bagus. Kita tinggal tunggu aja ke depan. Kita awasi bersama. Mudah-mudahan pemerintah serius untuk lebih beralih ke sumber energi baru terbarukan begitu ya, karena itu sebuah keniscayaan. Nggak mungkin pemerintah akan bertahan pada sumber energi fosil ini, karena kita tahu misalnya kayak Paris Agreement bicara tentang kesepakatan negara-negara maju untuk mempertahankan dunia ini tetap pada panas yang tidak begitu panas lah, karena fosil ini kan bisa memberikan efek macam-macam lingkungan ya. Nah, kemudian G20 di Paris, di Bali, bukan di Eropa kemarin. Oh di Eropa, sebelumnya kan bicara tentang mobil listrik di tahun 2035. Ini kan sebenarnya langkah maju yang luar biasa. Nah, dari sini kemudian kita bisa menangkap bahwa ke depan memang ya utamanya mungkin di 2040, 2050 itu dunia ini udah bersih dari sumber-sumber asap dari
energi fosil ini gitu, Mas. Jadi energi baru terbarukan itu menjadi keniscayaan. Berarti nanti PR-nya tinggal berbagi listrik. Kalau semua udah pasang, udah ini, wah kita energi apa lagi nih yang mesti dibagi. Yang jelas anak muda begini, Mas. Memang kita harus kita harus berpikir kreatif, berpikir inovatif begitu untuk membantu pemerintah agar akselerasi atau percepatan transisi energi ini sesuai ya, atau berjalan dengan baik begitu. Bauran energi nasional yang 14,1% di tahun 2020, nah harus kita akselerasi supaya lebih cepat begitu. Kalau bisa 100% di 2050 misalnya, meskipun agak sulit ya, tetapi harus kita paksa supaya meskipun banyak yang dirugikan dari situ, tentu ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Ya para pengusaha batu bara, trading batu bara dan segala macam. Itu kira-kira. Jadi sebenarnya menurut Mas Sukron, kita sebenarnya sudah melangkah di jalur yang tepat lah. Ya, jalur yang tepat. Dengan adanya transisi energi, rencana transisi dan lain-lain, itu sebenarnya kita sudah melangkah ke sana. Cuma memang berjalannya ini masih butuh dukungan bersama gitu. Iya, semua masyarakat terutama anak muda harus terlibat ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian mendorong pemerintah untuk supaya mempercepat transisi energi ini. Ini penting menurut saya. Ya. Mungkin terakhir Mas Sukron, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama kita nih, semua kalangan masyarakat umum gitu ya, yang bisa kita lakukan supaya rencana transisi energi itu bisa berjalan dengan optimal? Ya tadi seperti yang saya bilang, tentu political will pemerintah ya, political will pemerintah untuk kemudian mau atau punya keinginan pindah energi ke energi baru terbarukan itu. Sekarang kan sudah berjalan ya, memang ya sebetulnya kita tinggal mengakselerasi aja supaya ini lebih cepat aja. Gitu. Tapi di beberapa sudah mulai jalan energi baru terbarukan kita sudah mulai bagus begitu ya. Mungkin sekarang data kita kan data 2020 ya yang 14,1%. Mungkin sekarang lebih ya. Sudah naik ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan target pemerintah. Pemerintah punya target. Pemerintah punya target yang seperti saya bilang tadi. Tapi ya target itu harus disesuaikan kan, harus dipenuhi begitu sehingga kita bisa melihat bahwa ya dunia ini akan bersih dengan energi hijau kita gitu. Kalau sekarang ini penuh dengan karena PLTU itu kan menghasilkan asap gitu kan, Mas. Asap itu merusak lingkungan kan begitu dan menipiskan lapisan ozon kan gitu. Kalau sudah begitu pasti akan panas. Nah, panas itu ya efeknya buat kita semua ya kan. Kita dapat listrik tapi efeknya dunia ini panas begitu kan juga repot. Nah, maka kemudian energi baru terbarukan itu saya kira penting dan kita semua harus terlibat andil untuk kemudian mempercepat transisi energi. Salah satunya tadi yang saya bilang. Ya. Kalau beli kendaraan listrik perlu nggak sih? Perlu dong. Oh perlu ya? Perlu. Ya. Kalau perlu menciptakan kendaraan listrik. Nah, gitu. Wah. Indonesia harus menjadi produsen kendaraan listrik. Maka anak muda ini penting kita harus berpikir bagaimana kemudian energy storage atau kemudian baterai. Bagaimana kemudian baterai punya daya tahan yang kuat, kemudian fast charging gitu ya. Ini kan penting. Ini berpikir anak muda supaya kita ini kan ke depan harus pakai itu semua kan. Ya. Maka itu Mas. Kalau bisa jadi produsen, jangan jadi konsumen. Ya. Nanti impor juga kita dari Thailand, dari apa itu kan ya. Kemarin saya udah mulai tuh anak saya beliin mobil listrik pakai remote tuh. Enggak, memang harus penting. Kalau bisa jadi produsen, jangan jadi konsumen. Ya. Nah, kita juga berharap seperti itu. Iya, tentu, Mas. Ya, dan terlebih lagi kita produksi sendiri dan harganya kompetitif ya. Iya dong. Seringnya kalau kita produksi sendiri harganya jadi jauh lebih mahal juga. Jauh lebih mahal. Itu PR juga di kita ya. Tapi anyway,
terima kasih Mas Sukron Terima kasih sudah Mas hadir Nur. di kita berbagi pemikirannya tentang Ya, kebijakan energi di Indonesia. Jadi teman-teman semua, Indonesia sudah melangkah ke arah yang baik sebenarnya untuk bisa menerapkan renewable energy di aktivitas kita sehari-hari. Tapi tentu saja biar ini lebih optimal butuh dukungan kita bersama. Ya. Ya, baik dari penggunaan yang berpikir efisiensi, yang penggunaan alat-alat kehidupan kita sehari-hari juga yang kalau bisa sudah yang ramah lingkungan. Ya, betul. Ya, bukannya mobil listrik masih mahal soalnya Mas. yang betul itu kita gimana mobil listrik itu kita buat. Itu. Menunggu Kalau banget ini itu. kan beli kita dari yang punya produk itu Hyundai, ya kan? Hyundai itu mana, Thailand ya? Ini Korea. Korea ya kan? Apalagi gesit itu assembly kita ini kan? Iya. Gesit, motor gesit itu loh. Assembly aja. Itu kan assembly aja kita. Barangnya impor juga gitu. Kalau bisa kita buat semua di sini. Kita punya kok, kampus-kampus kita hebat-hebat. Nah itu yang kita mau nggak gitu kira-kira. Nah gitu. Karena impor ini mungkin ada yang diuntungkan dari situ. Gitu, thank you Pak Sukron atas kehadiran di sini. Masih moga-moga teman-teman tetap bersemangat menerapkan energi baru dan terbarukan di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap.